Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Kurniawati. Di sini saya akan membahas materi mengenai menggali ruang lingkup administrasi pendidikan, yaitu perannya dalam menyukseskan manajemen sekolah. Materi yang akan dibahas adalah apa saja ruang lingkup dari administrasi pendidikan dan bagaimana peran administrasi pendidikan dalam manajemen sekolah modern. Yang pertama-tama ada latar belakang, yaitu Kemendikbud RI menyatakan bahwa administrasi pendidikan sebagai seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan meliputi pengarahan, perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaporan, hingga pengawasan dalam rangka mencakup tentang pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan menyangkut beberapa aspek utama, antara lain tata usaha. Tata usaha ialah aktivitas melangsungkan, mengumpulkan, menulis, simpan, menggandakan, dan mengirimi bermacam informasi data yang bermanfaat untuk merealisasikan pekerjaan dasar organisasi. Berdasar pengertian di atas, karena itu bisa diambil kesimpulan jika bagian tata usaha baik di sekolah, kantor, atau lembaga yang lain adalah salah satu bagian yang cukup penting dan cukup sibuk karena paling sering didatangi. Dimulai dari registrasi pelajar baru, pengurusan arsip pegawai, pengurusan arsip peningkatan kedudukan, dan lain-lain. Segala hal yang terkait dengan tulis-menulis dan pendataan data adalah tanggung jawab dari bagian tata usaha. Yang kedua ada personalia murid. Dalam administrasi pendidikan, personalia murid adalah bagian dari administrasi personalia yang fokus pada pengelolaan siswa sebagai individu dalam lingkungan sekolah. Ini mencakup berbagai aspek seperti organisasi siswa, kesehatan, dan kesejahteraan, serta bimbingan dan penyuluhan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pekerjaan siswa secara optimal. Yang ketiga yaitu administrasi personalia guru. Administrasi personalia guru adalah proses pengelolaan dan pengawasan data, informasi, dan dokumen yang terkait dengan guru di sekolah atau lembaga pendidikan. Ini mencakup beberapa aspek penting seperti pengelolaan data guru, seperti data pribadi, kualifikasi, pengalaman kerja, dan kinerja. Lalu ada pengelolaan proses kepegawaian guru, seperti penerimaan, penempatan, promosi, dan pemberhentian. Selanjutnya ada pengembangan profesi guru, yaitu pelatihan, workshop, dan kegiatan lainnya. Tujuan administrasi personalia guru adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan informasi guru, meningkatkan kinerja guru, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan guru. Yang ketiga ada supervisi dan pengawasan. Supervisi dan pengawasan dalam administrasi pendidikan adalah proses memantau, menilai, dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Ini mencakup beberapa aspek penting seperti pengawasan, yaitu memantau dan menilai kegiatan pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. Supervisi yaitu membantu dan membimbing guru dan staf pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ruang lingkup supervisi dan pengawasan dalam administrasi pendidikan meliputi pengawasan kurikulum, memantau dan menilai pelaksanaan kurikulum, pengawasan proses belajar mengajar seperti memantau dan menilai proses belajar mengajar di kelas. Lalu pengawasan kinerja guru, yaitu menilai kinerja guru dan memberikan umpan balik. Selanjutnya ada pengawasan sumber daya, yaitu memantau dan menilai penggunaan sumber daya pendidikan. Yang ketiga ada administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum di sekolah atau lembaga pendidikan. Ini mencakup beberapa aspek penting seperti perencanaan kurikulum, yaitu menentukan tujuan, isi, dan strategi pembelajaran. Lalu pengembangan kurikulum, yaitu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Lalu pelaksanaan kurikulum, melaksanakan kurikulum yang telah
direncanakan dan dikembangkan. Evaluasi kurikulum, yaitu menilai efektivitas kurikulum dan melakukan perbaikan. Tujuan administrasi kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kemampuan siswa. Selanjutnya ada peran administrasi pendidikan dalam manajemen sekolah modern. Dalam manajemen sekolah modern, administrasi pendidikan memegang beberapa peran penting, diantaranya perencanaan strategis, yaitu menyusun visi, misi, dan program kerja jangka pendek maupun panjang. Lalu ada pengelolaan sumber daya, yaitu mengatur keuangan, SDM, sarana, dan prasarana pendidikan secara efektif. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan penilaian berkala untuk menjamin kualitas proses dan hasil pendidikan. Inovasi pendidikan, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan sekolah yang adaptif. Dari materi yang saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi pendidikan memiliki peran strategis dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam era manajemen sekolah modern yang menuntut efisiensi, partisipasi, dan inovasi. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup berbagai aspek penting seperti administrasi tata usaha, personalia murid, dan guru, supervisi, serta kurikulum. Semua aspek tersebut berperan dalam menciptakan sistem pendidikan yang terorganisir dan berorientasi pada peningkatan mutu. Dalam manajemen sekolah modern, administrasi pendidikan menjadi fondasi utama dalam perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, evaluasi, dan pengembangan inovasi pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.